investor dan pengusaha juga karyawan atau buruh, perlu tahu 6 hal ini. Penting bagi investor sebelum menanam modal pada suatu usaha, dan penting bagi pengusaha sebelum memilih orang kepercayaan untuk suatu tugas vital, dan penting bagi pekerja sebelum memilih lowongan pekerjaan, yaitu proses validasi. Validasi menurut KBBI adalah pengesahan atau pengujian kebenaran atas sesuatu. Dikutip dari The Publish, dalam sebuah penelitian, validasi data memiliki 6 jenis, yaitu 1. Validasi prediktif, merupakan kesesuaian antara prediksi mengenai perilaku seseorang terhadap perilaku yang nyata. 2. Validasi konstruk, terdapat beberapa sifat yang tidak langsung terlihat perwujudannya dalam kelakuan manusia, misalnya seperti kepribadian seseorang. 3. Validasi isi, merupakan isi atau bahan yang diuji relevan dengan pengalaman, kemampuan dan pengetahuan atau latar belakang dari orang yang tes. 4. Validasi eksternal, merupakan jenis validitas yang dihasilkan melalui cara mengorelasikan alat pengukur baru dengan tolak ukur eksternal yang berupa alat ukur yang valid. 5. Validasi budaya. Validitas budaya sangat penting bagi penelitian yang dilakukan di negara suku bangsanya yang sangat bervariasi. 6. Validasi rupa. Validitas rupa tidak menunjukkan apakah alat pengukur dalam mengukur apa yang akan diukur. Validitas rupa ini sangat penting dalam segi pengukur dari kemampuan individu, misalnya seperti dalam pengukuran kecerdasan, bakat atau kemampuan serta keterampilan. Berikut ini contoh-contoh validasi. Yang pertama, validasi prediktif. Perihal ini misalnya saja sangat umum bagi pemberi kerja untuk meminta pelamar menyelesaikan penilaian kepribadian sebagai bagian dari proses lamaran kerja. Ini mungkin tidak selalu tampak jelas bagi pelamar, tetapi banyak lamaran online akan menyertakan serangkaian pertanyaan yang dirancang untuk menilai berbagai ciri kepribadian. Mari kita gunakan ciri kepribadian conscientiousness, kesadaran, sebagai contoh. Karena kesadaran berkorelasi positif dengan hal-hal seperti kejujuran, ketepatan waktu, dan keterampilan organisasi yang baik. Yang kedua, validasi konstruk, dinukil dari para ahli di bidangnya Whitmore, 1997, 104. Pengertian kinerja sebagai suatu perbuatan, suatu prestasi atau apa yang diperlihatkan seseorang melalui keterampilannya yang nyata. Lase, 2003, 31, definisi konseptual kinerja sebagai penilaian seseorang tentang potensi dan tingkat pemenuhan kerja yang terdiri dari perbuatan, prestasi, keterampilan di depan umum, kompetensi, dan juga tuntutan mengemban tanggung jawab. Selanjutnya, Mangkunegara, 1995, 45, mengatakan bahwa kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja yang baik akan dipengaruhi oleh 2 hal, yaitu tingkat kemampuan dan motivasi kerja yang baik. Mitchell, 1982, 159. Kemampuan seseorang dipengaruhi oleh pemahamannya atas jenis pekerjaan dan keterampilan melakukannya, oleh karenanya seseorang harus dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilannya. Selain itu, kontribusi motivasi kerja terhadap kinerja tidaklah dapat diabaikan. Meskipun kemampuan karyawan sangat baik, apabila motivasi kerjanya rendah, sudah pasti kinerjanya juga akan rendah. Berdasarkan deskripsi teori-teori di atas, maka kinerja dapat disimpulkan sebagai kombinasi dari faktor-faktor motivasi dengan upaya, kemampuan, keterampilan dan juga tuntutan dalam mengemban tanggung jawab. Adapun untuk contoh yang ada dalam validitas isi, antara lain, tes misal saja untuk validitas isi ini dalam tes, di mana untuk kemampuan untuk menjumlahkan 2 angka harus mencakup rentang kombinasi angka. Tes dengan hanya 1 digit angka, atau hanya angka genap, tidak akan memiliki cakupan yang baik dari domain isi. Adapun bukti terkait konten biasanya melibatkan panel analis ahli, dan mereka menilai pertanyaan yang akan diujikan.
Mereka memberikan pendapat mereka tentang apakah pertanyaan itu penting, berguna atau tidak relevan untuk mengukur konstruksi yang diteliti. Hasilnya dianalisis secara statistik dan tes dimodifikasi untuk meningkatkan validitas rasional. Uji sedangkan untuk uji yang termasuk dalam validitas isi, misalnya saja dengan membuat item pernyataan pada kuesioner. Dalam susunan pertanyaan tersebut terdapat sejumlah skala yang terdiri dari 5 item, di mana untuk sebanyak 12 orang panel ahli dijadikan penilai dengan memilih 2 pilihan jawaban yaitu penting, sesuai, tidak penting dan tidak berguna. Kemudian dapat dihitung CVR sama dengan 0,500. Yang keempat adalah validasi eksternal, dengan cara menilai hubungan dia dengan orang-orang di sekelilingnya, karena akan berpengaruh terhadap efektivitas baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang yang berinteraksi dengannya. Tentu kita ingin apa yang kita pilih itu akan berpengaruh baik untuk menunjang kemampuan mendapatkan yang diharapkan. Lanjut yang kelima, yaitu validasi budaya, sebab budaya adalah hal yang sentimental. Maka kita perlu untuk menelaahnya sehingga bisa berjalan selaras tanpa adanya ketersinggungan bahkan sampai dikagumi, sehingga tentu saja sangat berpengaruh terhadap efektivitas. Yang terakhir tidak kalah penting adalah validasi rupa, yaitu menilai kualitas dengan beberapa alat ukur yang sudah ditentukan. Kebanyakan orang dalam memilih donor ataupun tenaga kerja, kita ingin mengetahui seberapa cerdas dia dengan memberinya permasalahan yang harus dia pecahkan. Kita ingin mengetahui bagaimana bakat dan keterampilan di bidang yang pernah atau akan dia geluti. FSEMI adalah grup komunitas nirlaba non-profit. Tujuan pembentukan FSEMI adalah membentuk usaha bersama crowdfunding untuk meningkatkan kesejahteraan semua anggota. Jadi selain kita memikirkan kondisi dan pendapatan pribadi, kita juga harus bisa membantu dan memikirkan kondisi dan pendapatan orang lain dengan cara memberinya kesempatan membuka usaha berbendera FSEMI dengan modal dari kas FSEMI plus dana crowdfunding anggota. Sudah sama kita tahu, semakin kita membantu orang lain bantuan akan datang dari sang holik. Dengan menyisihkan sebagian kecil rezeki, semua anggota FSEMI akan tetap bisa 1. Membantu orang lain dalam mendirikan usaha, sehingga anggota bisa memperbaiki perekonomiannya. 2. Bisa mendapat income dari profit usaha atas investasi yang diberikan. 3. Jadi amal kebaikan, karena kita menjadi salah satu faktor atau ikut andil dalam kesejahteraan umat. Kalau Anda suka dengan konten-konten inspiratif, silahkan subscribe, like, komen, dan share. Nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan konten inspiratif dari FSEMI berikutnya. FSEMI organisasi nirlaba atau non-profit yang peduli UMKM umat. Forum Silaturahim Entrepreneur Muslim Indonesia. A. Menemukan obat kanker. B. Mengentaskan kemiskinan. C. Menghentikan polusi udara. D. Menghentikan kekerasan pada hewan. E. Menghentikan kebakaran hutan. Skor. Kalau kamu pilih A, kamu dapat 40 poin. B bernilai 30 poin. Jika C sepertinya jawaban terbaik, itu 20 poin. D akan memberimu 10 poin. Dan E bernilai 50. Pertanyaan nomor 11. Musim apa yang lebih kamu suka? A. Musim panas. B. Musim gugur. C. Musim semi. D. Musim dingin. E. Aku suka semuanya.
Skor, kalau kamu suka musim panas, kamu mendapat 40 poin untuk memilih A. Jawaban B akan memberimu 10 poin, dan C akan memberimu 50. Tambah 30 poin pada skormu kalau kamu memilih D. Kalau kamu suka semuanya dan memilih E, kamu dapat 20 poin. Pertanyaan nomor 12. Bagaimana kamu menggambarkan kepribadianmu? A. Aku ramah dan selalu mencoba melakukan sesuatu untuk orang yang butuh bantuan. B. Aku sangat energik. Aku tidak suka berada di satu tempat terlalu lama. C. Aku orang yang sensitif. Lingkungan sekitarku sangat memengaruhiku. D. Aku suka masalah menantang. Aku merasa sangat senang saat menyelesaikannya. E. Aku pandai menganalisis sesuatu dan memprediksi hasilnya. Skor, kalau kamu paling suka jawaban A, tambah 50 poin pada skormu. Memilih B akan memberimu 30 poin, dan C bernilai 10 poin. Kamu mendapat 20 poin untuk D dan 40 poin untuk memilih E. Sekarang waktunya menghitung skor akhirmu. Kamu bisa menekan pause di video ini jika kamu butuh waktu untuk menghitungnya. Kamu sudah siap? Kalau sudah, ini hasilnya. Jika skormu berjumlah 120 sampai 190 poin, kekuatan tersembunyimu ada dalam indramu yang berkembang baik. Kamu suka memperhatikan detail dan tidak banyak yang terlewat oleh indramu yang tajam. Kamu mungkin sedikit pemalu dan tertutup, tapi di saat yang sama, kamu suka menghabiskan waktu dengan teman-temanmu. Pastikan saja fokus pada detail tidak mencegahmu untuk melihat gambaran besarnya. Jika total skormu antara 200 dan 290 poin, kekuatan tersembunyimu adalah kecerdasanmu. Dan dengar, kamu jauh lebih cerdas dari yang kamu kira. Otakmu bekerja secara berbeda dari otak orang lain. Itu sebabnya kamu seringkali bisa menemukan solusi tidak biasa untuk masalah yang kelihatannya tidak bisa dipecahkan. Kamu menyerap pengetahuan dan kemampuan baru dengan sangat cepat dan bisa menerapkannya saat dibutuhkan. Tapi jangan biarkan orang lain membuatmu ragu atau meragukan dirimu sendiri. Untuk orang yang skornya antara 300 dan 390 poin, kekuatan tersembunyimu adalah kecepatanmu. Kamu jarang terlambat dan sering datang rapat lebih awal dari yang lain. Kamu rapi, efisien, dan tepat waktu. Kekuatanmu membantumu tetap di depan dan berhasil mengerjakan banyak hal daripada kebanyakan orang bisa katakan tentang diri mereka. Mungkin kamu bisa pelan-pelan sedikit, mungkin santai dan mencoba rileks. Jika kamu mendapat skor antara 400 sampai 490 poin, kamu punya kekuatan batin tersembunyi. Ini membuatmu cukup unik. Kamu mungkin tidak percaya, tapi teman-temanmu menganggapmu seperti peramal. Indra keenammu membantumu memprediksi hasil dari sebuah situasi atau menebak dengan benar apa yang orang-orang pikirkan. Tapi hati-hati, jangan sampai terlalu menganalisis sesuatu agar tidak menghalangimu menjalani hidup untuk hari ini. Untuk skor total 500 sampai 600 poin, kekuatan tersembunyimu adalah kemampuanmu untuk membaca orang dengan mudah. Kamu bisa dengan mudah mengerti saat seseorang bohong, dan kamu tahu saat orang sedih, kecewa, bahagia, atau menyembunyikan sesuatu. Pemahaman emosi ini menjadikanmu teman yang baik karena kamu memberi kesan bahwa kamu sungguh mengerti apa yang dialami seseorang. Namun, kamu juga pandai menyembunyikan emosimu dari orang lain, dan itu mungkin bukan hal yang bagus. Pertanyaan nomor 1. Apa kombinasi warna yang paling kamu sukai? A. Merah padam, jingga, dan biru muda. B. Toska, hijau tua, dan merah. C. Hijau suji, abu-abu, dan hijau muda. D. Kuning, biru, dan biru dongker. E. Coklat, abu-abu muda, dan abu-abu tua. Skor, kalau pilih A, kamu dapat 30 poin. Untuk jawaban B, skornya 20. Kamu dapat 50 poin untuk jawaban C, 40 untuk D,
dan 10 untuk memilih E. Pertanyaan nomor 2, kamu hanya boleh punya satu. Apa yang akan kamu pilih? A. Tubuh, B. Pikiran, C. Jiwa, D. Harmoni, E. Bukan semuanya. Skor. Jawaban A memberimu 30 poin, B bernilai 40 poin, C bernilai 10, D 20, dan pilihan E akan memberimu skor 50 poin. Pertanyaan nomor 3. Unsur apa yang paling dekat denganmu? A. Tanah, B. Logam, C. Air, D. Api, E. Kayu. Jawaban A akan memberimu 10 poin. Untuk orang pintar yang menjawab B, kamu dapat 30 poin. C bernilai 20 dan D 40. Untuk ekstrovert yang memilih E, kamu dapat 50 poin. Pertanyaan nomor 8. Pilih lokasi untuk akhir pekan terbaik dalam hidupmu. A. Di gunung, B. Di perdesaan, C. Di pondok hutan, D. Di pantai, E. Melakukan hal ekstrem seperti panjat tebing atau turun tebing. Skor. Tambahkan 20 poin pada skormu jika memilih A. B akan memberimu 50 poin dan C bernilai 40. Jika kamu memilih D, tambah 10. Untuk orang yang suka keekstreman, jawaban E, kamu dapat 30 poin. Pertanyaan nomor 9. Kamu paling mengandalkan indera apa? A. Perasa, B. Pengecap, C. Penciuman, D. Pendengaran, E. Penglihatan. Skor. Untuk pilihan A, kamu dapat 20 poin, B 50 poin, C bernilai 10, D 40 poin, dan E memberimu 30 poin. Pertanyaan nomor 10. Masalah mana yang akan kamu selesaikan lebih dulu? A. Menemukan obat kanker, B. Mengentaskan kemiskinan, C. Menghentikan polusi udara, D. Menghentikan kekerasan pada hewan, E. Menghentikan kebakaran